Pak Marwar sudah pensiun sejak tahun 2010 sebagai 2010. Ya. Sementara ini tidak naik gaji sejak 2012. Apakah sebenarnya sejak 2010 itu sudah ada tanda-tanda ataupun kegelisahan dari para hakim mengenai take home pay ataupun remunerasi yang mereka terima, Pak? Kalau kita bicara orang pensiunan pasti sudah ada kegalauan itu kan, karena pendapatan itu komposisinya ada, terutama yang besar adalah tunjangan. Ya. Jadi kalau kita bukan hakim lagi, tunjangan ambruk semua, hilang ya semua, gajinya dicabut. ya seperti gaji pokok pensiunan lah. Saya kira itu menjadi suatu hal yang dikatakan kegalauan, sehingga juga hakim itu di dalam memberikan satu jaminan terhadap independensi itu. Kalau di basic principles di United Nations itu juga jaminan hari tua merupakan suatu jaminan yang bisa menjamin dia independen sekarang ini. Tapi itulah kita kan, kondisi kita bagaimana kalau sekarang ini berbicara ini harus seluruh komponen yang berkompetensi tentang ini. Kita menyambut betul itu. Tapi carut-marut ini sehingga tidak ada yang memperjuangkan pendapatan hakim selama 12 tahun ini salah di mana, Pak Marwar? Ya sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang harus disesuaikan secara otomatis itu. Itu tentu kita harus mengacu sebenarnya yang saya katakan tadi, United Nations Basic Principle on the Independence of the Judiciary. Karena serangan utama terhadap independensi dan imparsialitas hakim sehingga dia menyeleweng semua adalah corruption. Corruption itu karena dia menutupi semua kebutuhan dari hal-hal yang bukan merupakan pendapatan yang sah. Baik, Mas Fauzan, ketika Anda menuntut kenaikan take home pay, berarti kalau misalnya nanti sudah dikabulkan 142%, harus ada janji yang diberikan juga bahwa independensi Anda harus terjaga. Apa yang bisa Anda janjikan balik ke masyarakat atau setidaknya? Ya, tentu semua hakim muda seluruh Indonesia pasti akan ingat janjinya terhadap bangsa dan negara. Kalaupun ada satu orang yang bersalah, itu tidak bisa kita generalisir. Ada 7.600 hakim yang saat ini juga sedang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak harusnya dilakukan. Jangan karena 1-2 orang hakim berbuat salah, kemudian kita generalisir bahwa semua hakim tukang menerima suap. Semua hakim kalau tidak disogok, tidak dimenangkan. Nggak boleh gitu. Coba kita lihat, harus objektif. Dalam tahun 2024 ini saja misalkan, ada berapa hakim dari 7.600 hakim yang ketahuan suap, misalkan korupsi, jika dibandingkan, mohon maaf, saya kira tidak perlu pembandingan. Tapi saat ini ada ribuan hakim, Mbak, yang sedang menjaga dirinya agar dia terbebas dari dorongan-dorongan syahwatnya untuk melakukan hal yang buruk. Dengan cara apa? Dengan cara ini salah satu usaha yang kami lakukan. Menyuarakan hak-hak kami dengan cara yang benar. Karena bagi kami rasa saat ini di posisi begini, Mbak. Lebih bagus kami mengemis pada negara ketimbang kami mengemis pada pihak yang berperkara. Itu poin yang kami janjikan. Dari 142% yang dituntut, Mas Fauzan, dari pemerintah sendiri akan mengabulkan berapa persen? Apakah sudah ada omongan? Informasi valid belum sebenarnya, sebab kita dari Solidaritas Hakim Indonesia belum melihat langsung suratnya. Kemarin kita sudah melakukan audiensi silaturahmi langsung ke Kementerian Keuangan, dan kita minta itu datanya, tapi memang permintaan kami itu ditolak dengan alasan itu sifatnya rahasia dan tertutup. Artinya jumlahnya belum tahu, eksekusi kapannya juga belum tahu ya? Belum tahu hingga sekarang. Tapi kami punya sikap optimistik yang positif melihat perjalanan silaturahmi yang kami lakukan sejak Senin, Selasa, Rabu hingga hari ini Kamis, bertemu dengan berbagai stakeholder, berbagai... Berarti feedbacknya semua positif? Semuanya positif. Maka saya juga bingung, ada Prof. Supaji yang juga pakar hukum, kok tidak positif terhadap perbaikan yang ingin kami dorong gitu. Saya 3 kali bertemu sama Prof. Supaji dan Prof. ini selalu tidak setuju. Sedangkan DPR melihat ini hal yang penting. Presiden terpilih melihat ini sebagai hal yang penting. Ya, saya jelaskan. Masyarakat civil society juga begitu. Para NGO juga begitu. Para tokoh bangsa juga begitu. Kenapa masih ada tokoh yang tidak melihat ini sebagai hal yang urgen? Gitu. Saya bingung sebenarnya. Saya tadi katakan bahwa soal kenaikan bukan persoalan. Tapi yang jadi persoalan adalah tata cara tadi itu. Yang kenapa kemudian harus melakukan cuti bersama. Terus pertanyaan tadi, apakah ada yang salah dalam konteks cuti bersama? Ukurannya bukan sekedar salah dan benar. Ukurannya adalah pantas tidak pantas, etis tidak etis. Ketika kemudian representasi wakil Tuhan di dunia yang dimuliakan, pejabat negara, kemudian pada akhirnya dalam konteks menuntut harus cuti bersama.
Bisa dicek misalnya dalam sebuah sistem kerja, apakah mungkin misalnya dalam satu unit itu benar bisa cuti bersama. Satu itu, jadi sekali lagi, bukan konteksnya saya tidak setuju kenaikan, tetapi tata cara tadi itu. Bayangkan saja, 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar pengertian saja kepada orang-orang yang didatangi. Berikan kami nasihat, Prof. Apa langkah yang bisa kami lakukan agar para pengadil menerima hak-haknya? Coba, berikan kami nasihat, Prof. Nasihatnya, kalau nasihat, membaca fenomena alam. Sudah kami lakukan. Bukan, fenomena alam itu adalah bagaimana matahari menyinari dengan membakar dirinya. Bagaimana kemudian pensil mencerdaskan dengan dia ditumpulkan dirinya. Bagaimana kemudian lilin membakar dirinya untuk kemudian menerangi yang lain. Artinya adalah berikan keadilan yang lain supaya mendapatkan keadilan dirinya sendiri. Berikan keadilan untuk mendapatkan hasilnya. Ibaratnya mencari rezeki. Ketika mencari ayam, jangan ayam dikejar. Tetapi berikan makanan buat ayam Bisa tadi itu. nggak kasih konkretnya ke kami? Konkret Prof, tadi adalah, biar kami tahu nih, apa sebenarnya yang salah dari gerakan ini? konkretnya adalah bekerja secara profesional, bekerja berkeadilan, saya yakin keadilan akan datang. Itulah konkret kalau kemudian nasihat. Kemudian, soal bagaimana jangan disamaratakan satu oknum, benar bisa digeneralisir yang lain. Ya, pada dasarnya memang, kalau kemudian asal satu oknum, dan menyebabkan celah yang lain. Ibaratnya orang main bola, meskipun hanya kena tiang saja, akhirnya juga dinyatakan tidak gol. Meskipun hanya kena tiang saja. Artinya apa? Bahwa satu kesalahan satu orang itu kan menyebabkan kesalahan yang lain kemudian menjadi pandangan yang sama. Itu. Jadi sekali lagi, bukan kemudian saya sebagai orang yang tidak paham tentang kenaikan tadi, tetapi hanya tata cara yang bisa dibayangkan pada suatu saat nanti misalnya, jaksa bersama-sama kemudian cuti bersama. Kemudian polisi cuti bersama. Apa yang terjadi dalam kehidupan negara ini? Maka itu yang saya tadi mengapresiasi, upaya melakukan perjuangan-perjuangan tadi itu, yang kemudian sebenarnya 5 hari tadi itu, hasilnya kan cuma pengertian, hasilnya pengetahuan. Tidak mungkin revisi undang-undang atau kemudian undang-undang jabatan hakim langsung diketok. Revisi PP langsung diketok. Nggak mungkin. Tapi kan kemudian sosialisasi. Tapi apa salahnya ketika ingin memperjuangkan hal tersebut? Diperjuangkan dengan unjuk pikir, dengan karya akademis. Dan sekarang ini kan sudah era modern, kan bisa disampaikan secara tertulis, bisa sampaikan pada wakil rakyat, tidak perlu datang jauh-jauh keluar uang sendiri, keluar melihatkan tenaga, mengeluarkan pikiran dan sebagainya. Itu lagi, bahwa kita melihat sesuatu itu 3 hal, substansi, prosedur, dan kemenangan. 3-tiganya harus baik dan benar semuanya. Jangan hanya lihat isunya saja, tetapi tata caranya juga harus kemudian diperhatikan. Itu. Saya kira tidak. Ini harus disambut ini. Tidak ada yang salah Ya. memperjuangkan. Cuma cara yang dipakai itu yang dalam beberapa kesempatan saya katakan kok cara pekerja yang dipakai gitu. Padahal ini pejabat negara. Maksudnya itu loh yang cara pekerja apa, Prof? Ya mogok umpamanya, ya tidak bersidang, ya. Kemudian artinya kan juga tidak melayani pencari keadilan kan. Nah itu yang menurut saya cara-cara yang begitulah yang Ya, makanya mestinya dihindari. Sarannya ke kami harusnya bagaimana gitu? Ya kan punya IKHI, punya Sudah. Mahkamah Agung. Sudah sejak 2019. Ya, mereka bisa berdiskusi dengan negara, dengan Sudah pemerintah. sejak 2019 Kira dan kita tak ada terima jawaban. saja ini perjuangan daripada hakim-hakim muda ini, tetapi hendaknya tersistematisasi dalam satu unit yang betul-betul terintegrasi. Kalau kita bicara tentang peradilan sekarang, kita harus bicara tentang perubahan yang sudah terjadi dan memerlukan konsolidasi. Kemudian kalau bicara kenaikan gaji, hakim itu juga harus diberikan beban untuk bisa diawasi melalui apa yang dikatakan Komisi Judisial, monitoring, evaluasi, dan juga sanksi. Berarti harus ada konsekuensi yang diterima. Akuntabilitasnya harus tinggi. Harus ada konsekuensi yang diterima ketika 142% itu dikabulkan. Kami akan bahas usai jeda, tetap diinterupsi.